Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Awan di sini ya. Maaf hari ini suara saya agak pilek ya, tapi belum batuk, belum demam teman-teman. Jadi mungkin bukan COVID ya, mudah-mudahan bukan COVID. Seperti biasa guys, saya perlu disclaimer ya bahwa semua yang saya sampaikan di video ini adalah pendapat pribadi gua 100% guys. Ya, ini bukan kajian akademis, ini tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan walaupun gua seorang konsultan pajak resmi, tetapi video ini dan seluruh isi Pajak Smart ini itu bukanlah saran seorang konsultan pajak resmi gitu guys ya. Bukanlah video saran profesional konsultan pajak gitu guys. Ini tuh hanyalah istilahnya ngobrol-ngobrol warung kopi aja guys sama teman-teman gitu guys ya. Teman-teman semua, Anda tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video ini sebagai pedoman bagi Anda untuk melaksanakan kewajiban perpajakan Anda gitu guys. Oke, hari ini saya akan bahas khusus mengenai batasan omset UMKM 500 juta yang tidak kena pajak yang mulai berlaku tahun 2022 ini, mulai tahun ini, gitu guys. Nah, berita ini pertama kali muncul itu di Undang-Undang HPP di klaster PPH, di bab 3 ya, klaster PPH tentang pajak penghasilan di pasal 7 ayat 2A, ya, pasal 7 ayat 2A. Ini pertama kali muncul. Bunyinya seperti ini, bunyinya ya. Wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu, ini maksudnya itu UMKM yang pakai 0,5% karena omset di bawah 4,8 M. Itu guys. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 huruf E, tidak dikenai pajak penghasilan ya, tidak dikenai pajak penghasilan atas bagian peredaran bruto sampai dengan 500 juta. Jadi dari 0 sampai 500 juta tidak kena pajak dalam 1 tahun pajak. Jadi dari Januari sampai Desember diakumulasi jumlahnya atas bagian yang 0 sampai 500 juta tidak kena pajak. Dari 500 juta sampai ke atas itu kena pajak. Gitu guys. Nah, ada beberapa hal penting sehubungan dengan aturan ini. Pertama, aturan ini hanya untuk orang pribadi guys. Ya, hanya untuk orang pribadi. Bukan untuk badan, bukan untuk CV, PT, firma, yayasan, dan lain-lain. Bukan. Ya, hanya orang pribadi. Nah, orang pribadi yang bagaimana? Hanya orang pribadi yang UMKM yang menggunakan PPh final 0,5% sesuai dengan PP 23 tahun 2018 ya. Ini bukan untuk pekerja bebas, bukan untuk karyawan, konsultan, dokter, pengacara, agen asuransi, MLM, bukan. Bukan untuk teman-teman yang semua itu ya. Teman-teman tetap menggunakan norma. Yang konsultan, dokter, dan lain-lain tetap menggunakan norma. Ini aturan ini khusus untuk UMKM yang menggunakan PPh final 0,5%. Oke, paham ya teman-teman? 2. Sampai hari ini kita belum tahu bagaimana teknis pelaksanaannya karena PMK-nya belum terbit ya. Jadi sesuai dengan undang-undang dikatakan teknis pelaksanaannya akan diatur oleh PMK dan sampai hari ini PMK belum turun. Jadi kita belum tahu teknisnya bagaimana. Oke. Cuman kita sudah dapat bocoran gambarannya kira-kira seperti ini. Kalau dulu kita cukup bayar, langsung bayar 0,5% kalikan omset setiap bulan selesai, beres dulu ya. Sekarang harus ada laporan setiap bulannya. Nah, Anda bayar maupun tidak bayar, Anda tetap harus ada laporannya setiap bulan. Oke, mulai bulan Januari 2022 ini. Oke, ini sebenarnya bukannya malah mudah, tapi malah mempersulit ya. Jadi banyak UMKM yang males, yang cuman bayar doang ke ATM kan gampang. Sekarang udah enggak, sekarang harus lapor. Jadi makin sulit sebenarnya ya untuk UMKM sebenarnya. Apalagi kalau nggak paham komputer, waduh, ini mesti belajar dulu nih, belajar komputer, belajar DJP online dan sebagainya. Nah, bentuk laporannya seperti apa kita belum tahu, oke? Kita belum tahu. Kemungkinan nanti bentuknya seperti e-form lah, seperti e-formnya PPS gitu. Jadi sangat mudah seharusnya sih ya. Atau pakai Excel. Pakai Excel seperti mungkin teman-teman yang kemarin ada memanfaatkan insentif COVID, kan ada laporan realisasi omset setiap bulan. Nah, mungkin seperti itu. Tapi kita nggak tahu bentuknya seperti apa. Sampai sekarang kita masih belum tahu bentuknya seperti apa laporannya. Ya. Apa guna laporan ini? Laporan ini tuh supaya untuk men-tracking, untuk menelusuri omset kita per bulan sudah berapa sih? Gitu. Omset kita di bulan ini sudah berapa sih untuk menelusuri itu. Begitu lewatin 500 juta, maka sudah harus bayar pajak. Begitu. Itu fungsi lapornya ya guys. Terus kalau ada teman-teman bilang, boleh nggak sih kalau gua nggak mau lapor aja, gue cukup bayar aja deh. Gue males lapor, gue nggak ngerti komputer, gue bayar aja deh. Gue ke ATM bayar seperti biasa, seperti dulu. Boleh nggak seperti itu? Nah,
Sampai sekarang kita juga belum tahu bagaimana petunjuknya. Apakah boleh atau nggak boleh. Kalau boleh bagaimana, nanti kalau nggak boleh gimana gitu. Sampai sekarang kita belum tahu petunjuk teknisnya. Itu teman-teman. Mohon bersabar ya teman-teman. Itu, mohon bersabar. Mungkin beberapa hari ke depan atau maksimal di awal Februari sudah ada lah PMK-nya terbit. Gitu. Kemudian batas pelaporan. Nah, batas pelaporan itu biasanya tanggal 20. Tanggal 20 bulan berikutnya. Jadi pajak Januari ini, Januari 2022, akan dilapor maksimal tanggal 20 bulan Februari, bulan berikutnya. Tapi 20 Februari itu jatuh pada hari Minggu. Oleh karena itu, mundur satu hari. Tanggal 21 Februari adalah deadline untuk laporan untuk omset Januari 2022. Pembayarannya tanggal 15, biasanya gitu ya. Pembayaran tanggal 15 Februari 2022. Oke. Nah, untuk tahun ini apakah masih ada insentif COVID? Kita juga belum tahu ya. Kita juga belum tahu. Mungkin akhir Januari atau awal Februari baru ada kabar. Apakah insentif COVID diperpanjang atau tidak diperpanjang? Gitu guys. Kita belum tahu ya. Jadi teman-teman nggak usah buru-buru bayar dulu ya. Kalau Anda sudah punya omsetnya Januari berapa, nggak usah buru-buru bayar dulu. Karena kemungkinan juga Anda nggak bayar karena belum sampai 500 juta di bulan pertama. Gitu ya. Nah, sekarang gua akan masuk ke Excel. Bagaimana sih kira-kira cara perhitungannya? Cara perhitungan pajaknya gitu guys ya. Sekarang kita langsung masuk ke monitor. Ini contoh ya. Skenario 1 adalah jika omsetnya itu di bawah 500 juta setahun. Jadi kalau teman-teman UMKM, pedagang kecil yang punya omset di bawah 500 juta setahun, nah contoh nih omset Januari 30 juta, Februari 48 juta, 83 juta. Totalnya itu 48 juta. 480 juta total setahun. Berarti kan masih di bawah 500 juta. Oke. Dulunya Anda harus bayar nih 0,5%, 0,5% setiap bulan. Anda harus bayar nih dulu ya. 150.000, 241.000 Anda bayar pakai ATM atau pakai e-billing. Total Anda bayarkan itu 2,5 juta. 2,4 juta. Ya, kalau dulu seperti itu. Sekarang enggak. Sekarang Anda harus hitung dulu nih, akumulasi omsetnya berapa? Oke. Bulan 1 31 juta. Bulan kedua 31 ditambahkan yang bulan kedua, yaitu 79 juta. Bulan ketiga 162 juta. Ditambahin terus setiap bulan. Sampai akhir ternyata belum sampai 500 juta. Maka berapa pajaknya? Nah, ini PKP ya. PKP yang kena pajak setelah 500 juta. Nah, bulan 1 masih 0. Bulan kedua masih 0. Bulan 3 0. Seterusnya masih 0. Kenapa masih 0? Karena omset Anda masih di bawah 500 juta. Oke. Nah, pajaknya sekarang berapa? Nah, sekarang ini pajaknya jadi 0. Masih 0, masih 0, masih 0, masih 0, masih 0. Ya, sampai Desember Anda masih 0 kalau Anda punya omset di bawah 500 juta setahun ini. Oke. Tetapi ingat, Anda harus lapor. Ya, lapor ya, setiap bulan lapor. Oke. Setiap bulan harus lapor realisasi omset, kemungkinan seperti itu ya. Tapi tidak usah bayar. Begitu teman-teman. Sudah paham ya teman-teman? Mudah-mudahan ini mudah dipahami gitu ya. Jadi kalau omset belum nyampe 500 juta, maka harus lapor setiap bulan tetapi tidak usah bayar. Gitu guys. Oke, kita lanjut. Skenario lainnya adalah jika omset lebih dari 500 juta setahun bagaimana? Contoh, ini ada orang punya omset 1,6 M setahun contohnya. Bulan pertama 68 juta, terus 85 juta, terus 100 juta, 158 juta, begitu seterusnya. Oke, kalau dulu seperti ini. Dia langsung bayar 0,5% setiap bulannya. 0,5% kalikan omset, 0,5% kalikan omset. Selesai, beres. Dia bayar 8,1 juta. Kalau dulu ya. Sekarang begini. Sekarang dia mesti akumulasi dulu omsetnya. Bulan pertama sekian, bulan kedua ternyata sudah 153, bulan ketiga 263, 264. Bulan keempat sudah 422 juta. Di bulan kelima yang warna kuning ini guys, warna oranye, di bulan kelima dia sudah melewati 500 juta. Oke? Nah, di bulan kelima dia mulai ada namanya PKP, penghasilan yang dikenai pajak sudah mulai ada. Ya, omsetnya maksudnya ya. Omset yang kena pajak di bulan kelima. Sudah ada omsetnya 83,6 juta. Pajaknya berapa? Yaitu 0,5% seperti biasa. Oke? Nah, teman-teman lihat nih. Di bulan pertama dia mesti lapor. Bulan kedua, 3, 4 dia lapor. Bulan kelima dia harus lapor dan bayar. Paham ya? Mulai bulan ke-6, seperti biasa, akumulasinya sudah lewati 500 juta. Maka langsung pajaknya 0,5% langsung kalikan omsetnya. Oke? Langsung kalikan omset. Oke? Omsetnya itu adalah langsung omset yang dikenai pajak bulan ke-6.
Bulan ke-7 sama, bulan ke-8 sama. Oke. Langsung nilai omset di bulan itu kalikan pajaknya 0,5%, dia harus lapor dan bayar. Gitu guys. Ya. Mulai bulan dia ada kena pajak, maka seharusnya dia perlu membayar. Bulan ke-1 sampai bulan ke-4 masih di bawah 500 juta, dia cukup lapor, tidak usah bayar. Oke, semudah itu guys, sesimpel itu. Oke, nanti total pajak yang dia bayar ada 5,6 juta. Dulu dia bayar 8,1 juta, sekarang 5,6. Oke, berkurang 2,5 juta karena 500 jutanya didiskon oleh negara. Gitu guys. Jadi peraturan ini sebenarnya sangat baiknya untuk UMKM, sangat membantu untuk UMKM yang bisnisnya itu masih kecil gitu. Cuman repotnya mesti lapor tiap bulan. Kalau nggak lapor telat denda 100.000. Seperti itu sih guys. Ya, itu aja guys untuk hari ini. Ini tutorial yang sangat mudah sekali, sangat simpel sekali untuk UMKM, pelaku UMKM yang pakai PPh final 0,5%. Mulai tahun 2022 Anda dapat fasilitas dari 0 sampai 500 juta omsetnya tidak kena pajak. Lumayan guys, hemat 2,5 juta setahun gitu ya. Cuman Anda jadi perlu belajar komputer gitu. Nggak apa-apa sih ya, belajar komputer tapi bisa hemat 2,5 juta. Gitu guys ya. Itu ya hari ini. Itu aja guys, sederhana saja untuk UMKM. Ada batasan 500 juta untuk tahun 2022. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Sampai jumpa.